Dikira gadis miskin biasa, aku dipermalukan ibu mertua dan menyuruh bayar 100 juta agar bisa menikahi anaknya, lalu dia langsung syok saat mengetahui aku bos besar dan hentikan semua kontrak kerjasama senilai 100 miliar rupiah. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Hari itu langit Jakarta mendung. Awan tebal menggantung di udara, seolah menahan hujan deras yang siap jatuh kapan saja. Aruna baru saja keluar dari gedung perusahaannya, sebuah gedung pencakar langit yang berdiri megah di kawasan Sudirman. Namun, tak seorang pun yang tahu siapa sebenarnya dirinya. Di luar gedung, ia tampak seperti gadis biasa. Kemeja putih sederhana, celana jeans biru, rambut hitam panjang diikat seadanya, dan wajah tanpa riasan mencolok. Ia sengaja menyamarkan identitas. Bagi dunia bisnis, ia adalah Aruna Maharani, CEO muda yang dikenal cerdas, tegas, dan penuh wibawa. Namun di kehidupan sehari-hari, ia lebih suka tampil sederhana, tanpa menonjolkan siapa dirinya. Ia benci diperlakukan istimewa hanya karena jabatan atau harta. Hari itu ia berniat pulang lebih awal. Tapi ternyata, nasib berkata lain. Saat berjalan menuju halte bus di depan gedung, hujan deras tiba-tiba turun. Orang-orang berlarian mencari tempat berteduh. Aruna yang tidak membawa payung pun ikut berlari, mencoba berlindung di bawah atap halte yang sudah penuh sesak. Disitulah kejadian itu dimulai. Seorang pria tinggi dengan jas abu-abu yang kini basah kuyup tiba-tiba datang berlari ke arah halte. Nafasnya memburu, rambutnya berantakan, namun wajahnya tetap tampan. Dengan sopan, ia menunduk sedikit sambil berkata, "Maaf. Boleh saya ikut berteduh di sini?" Aruna menoleh sekilas. Ia melihat tatapan mata pria itu, mata coklat hangat yang tampak tulus. Ia mengangguk singkat. "Silakan." Pria itu berdiri di sampingnya. Karena halte sudah terlalu penuh, jarak mereka begitu dekat. Aruna bisa merasakan aroma parfum maskulin yang samar tercium meski hujan membuat pakaian pria itu basah. "Aduh, kacau. Jas saya basah semua," gumam pria itu sambil tersenyum kecil, mencoba menertawakan dirinya sendiri. Aruna menoleh, ikut tersenyum tipis. "Seharusnya tadi bawa payung. Saya terburu-buru keluar dari kantor, jadi lupa. Sekarang malah jadi seperti tikus jatuh ke got." Ia terkekeh, membuat beberapa orang di sekitar ikut menoleh dan tersenyum. Aruna terkesiap. Tidak banyak orang yang bisa bercanda dalam situasi menyebalkan. Ia sedikit terhibur. "Mau kemana sebenarnya?" tanya Aruna, mencoba membuka percakapan. "Harusnya ada rapat di hotel dekat sini. Tapi lihat keadaan begini, mungkin saya akan terlambat," jawab pria itu santai. "Kalau kamu?" Aruna sempat terdiam. Ia tidak suka langsung ditanya, apalagi soal tujuannya. Tapi pria itu terlihat tulus, bukan kepo berlebihan. "Saya mau pulang," jawab Aruna singkat. "Oh, pulang kerja, ya?" Aruna mengangguk. Tak lama kemudian, sebuah mobil hitam mewah berhenti di dekat halte. Sopir dengan jas rapi turun sambil membawa payung besar. Ia berjalan ke arah Aruna dengan tergesa. "Nona Aruna, biar saya antar. Hujan deras begini, Anda bisa sakit." Orang-orang di halte langsung menoleh. Sebagian mulai berbisik, heran melihat seorang sopir menyebut Aruna dengan sebutan "Nona", seakan ia orang penting. Namun Aruna buru-buru menggeleng. Wajahnya sedikit memerah. "Tidak usah, Pak. Saya bisa sendiri. Silakan kembali ke mobil." Sopir itu tampak ragu, tapi akhirnya menurut setelah Aruna memberi tatapan tegas. Pria di samping Aruna mengangkat alis, jelas terkejut dengan kejadian barusan. "Kamu bukan orang biasa, ya?" tanyanya hati-hati. Aruna tersenyum samar, mencoba menutupi. "Ah, jangan terlalu dipikirkan. Itu hanya kebetulan." Namun pria itu tidak menekan. Ia malah tersenyum hangat. "Baiklah, kalau begitu, saya pura-pura tidak lihat apa-apa." Jawaban itu membuat Aruna sedikit lega. Kebanyakan orang akan langsung kepo, bertanya soal jabatan, keluarga, atau harta.
Tapi pria ini berbeda. Ia menghargai privasi. Hujan tak kunjung reda. Beberapa orang nekat berlari ke jalan, memesan ojek online atau naik angkutan lain. Aruna masih berdiri di tempatnya. Pria di sampingnya kemudian membuka tas kerja, mengeluarkan sesuatu. Untung tadi saya sempat bawa satu ini. Ia mengeluarkan payung lipat kecil. Tidak besar sih, tapi cukup untuk 2 orang kalau mau berbagi. Kamu mau nebeng? Aruna tertegun. Tawaran itu sederhana, tapi entah mengapa hatinya hangat. Ia menatap pria itu sejenak, lalu mengangguk pelan. Boleh. Mereka pun berjalan beriringan menembus hujan dengan payung kecil itu. Karena sempit, bahu mereka beberapa kali bersentuhan. Jalanan basah, lampu-lampu kendaraan memantul di genangan air, dan suara hujan menjadi latar alami yang indah. Dalam perjalanan, mereka lebih banyak mengobrol. Aruna tahu nama pria itu, Raihan Pratama. Ia bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan properti ternama. Hobinya membaca buku sejarah dan jalan-jalan ke alam. Kalau kamu, namanya siapa? Tanya Raihan. Aruna. Jawabnya singkat. Hanya Aruna? Tidak ada nama belakang. Aruna terkekeh. Nama belakang saya terlalu panjang. Malas disebut. Raihan tertawa. Baiklah, Aruna. Nama yang indah. Sederhana tapi manis. Cocok dengan orangnya. Aruna sempat salah tingkah mendengar pujian itu. Ia bukan tipe wanita yang mudah tersanjung, tapi cara Raihan mengatakannya terdengar tulus, tanpa maksud menggombal. Mereka akhirnya sampai di depan sebuah kafe kecil. Aruna berniat masuk untuk menunggu hujan reda. Raihan ikut berhenti. Kamu mau mampir? Sekalian ngopi. Tawar Aruna. Entah kenapa, ia merasa nyaman mengajaknya. Raihan tersenyum lebar. Boleh. Saya traktir. Sebagai imbalan karena sudah nebeng payung bareng. Mereka pun masuk ke kafe itu. Suasana hangat dan aroma kopi langsung menyambut. Hujan deras di luar kini hanya terdengar samar lewat kaca jendela. Mereka duduk berhadapan, memesan minuman, dan melanjutkan percakapan. Aruna merasa waktu berjalan begitu cepat. Percakapan dengan Raihan mengalir tanpa henti, dari hal-hal ringan sampai topik serius. Ia jarang merasa setertarik ini pada seseorang yang baru dikenal. Saat hujan mulai reda, Raihan melihat jam tangannya. Astaga! Rapat saya pasti sudah selesai sekarang. Ia tertawa kecil. Tapi tidak apa-apa. Rasanya saya tidak menyesal. Tidak menyesal apa? Tanya Aruna. Tidak menyesal basah-basahan, telat rapat, asalkan bisa ketemu kamu. Aruna terdiam. Hatinya berdegup lebih cepat. Ia hanya bisa tersenyum, menutupi perasaan yang tiba-tiba muncul begitu kuat. Hari itu, hujan bukan sekadar hujan. Itu adalah awal dari sebuah kisah besar yang tak pernah Aruna bayangkan sebelumnya. Pertemuan tak terduga dengan seorang pria bernama Raihan, pria yang kelak akan menjadi cinta sekaligus sumber konflik terbesar dalam hidupnya. Sejak hari itu, hujan bukan lagi sekadar cuaca bagi Aruna. Hujan menjadi pengingat manis tentang pertemuan pertamanya dengan Raihan. Ia sering tersenyum sendiri saat mengingat momen di bawah payung kecil, obrolan ringan di kafe, dan tatapan hangat yang tak bisa ia lupakan. Tak butuh waktu lama, komunikasi mereka semakin intens. Raihan sering menghubungi Aruna, entah lewat pesan singkat atau telepon malam-malam hanya untuk menanyakan, "Sudah makan? Jangan lupa istirahat." Ya. Awalnya Aruna menganggap semua itu sebagai perhatian biasa, tapi lama-lama ia sadar ada sesuatu yang berbeda. Pertemuan kedua. Beberapa hari setelah pertemuan pertama, Raihan mengajak Aruna makan malam. Tempat yang ia pilih bukan restoran mewah, melainkan warung sederhana di pinggir jalan yang terkenal dengan soto ayamnya. Aku sengaja pilih tempat ini. Enak, murah, dan bikin kangen, kata Raihan sambil tersenyum, menunjuk meja kosong di sudut warung. Aruna sempat kaget. Ia mengira Raihan akan memilih restoran elegan, apalagi dari caranya berpakaian terlihat bahwa Raihan bukan sembarang orang. Tapi ternyata Raihan lebih nyaman di tempat sederhana. Itu membuat Aruna semakin penasaran.
Jarang ada pria mapan yang tidak gengsi makan di warung kecil. Saat mangkuk soto hangat tersaji di depan mereka, percakapan pun mengalir. Raihan bercerita tentang masa kecilnya di kampung, bagaimana ia sering makan soto buatan ibunya, dan bagaimana ia berjuang merantau ke Jakarta. Aku dulu bukan siapa-siapa, Aruna. Semua yang aku punya sekarang hasil kerja keras. Jadi aku nggak pernah malu untuk kembali ke hal-hal sederhana. Justru itu yang membuatku merasa hidup, ucap Raihan sambil menatapnya tulus. Aruna tersenyum kecil. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia juga tahu rasanya berjuang, meski orang lain hanya melihat hasil akhirnya. Seorang wanita muda sukses dengan perusahaan besar. Tapi tidak ada yang tahu betapa berat perjalanan yang ia tempuh untuk sampai di titik itu. Kalau kamu sendiri gimana? Pasti punya cerita juga, tanya Raihan. Aruna terdiam sejenak. Ia tak bisa sembarangan menceritakan identitasnya. Ia belum siap mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Maka ia hanya menjawab sederhana. Aku juga pernah jatuh, pernah gagal. Tapi aku percaya, kalau kita terus melangkah, pasti ada jalannya. Raihan mengangguk kagum. Kamu kuat, ya. Aku suka itu. Hati Aruna bergetar mendengarnya. Hari-hari yang penuh perhatian. Sejak malam itu, hubungan mereka semakin dekat. Raihan selalu berusaha meluangkan waktu untuk Aruna meski jadwalnya padat. Kadang ia menjemput Aruna sepulang kerja, kadang mengajaknya jalan-jalan ke taman kota, atau sekadar duduk di kafe kecil sambil berbincang berjam-jam. Yang membuat Aruna kagum, Raihan tidak pernah berusaha menunjukkan kekayaannya. Ia tidak pernah mengajak ke tempat-tempat mewah hanya untuk pamer. Semua yang ia lakukan terasa tulus dan sederhana. Suatu sore, mereka berjalan di trotoar sambil menikmati es krim. Aruna mengenakan dress biru muda sederhana, sementara Raihan hanya memakai kaos putih dan jeans. Dari luar, mereka terlihat seperti pasangan muda biasa. Aku punya kebiasaan buruk, kata Raihan tiba-tiba. Apa itu? Tanya Aruna sambil menoleh. Aku suka ngomong banyak kalau sama orang yang aku nyaman. Kayak sekarang. Aruna terkekeh. Itu bukan kebiasaan buruk. Justru aku senang mendengarnya. Raihan tersenyum, lalu menatap Aruna serius. Kamu tahu nggak? Setiap kali ngobrol sama kamu, aku merasa dunia ini lebih ringan. Aku nggak perlu berpura-pura. Nggak perlu sok hebat. Kamu bikin aku jadi diriku sendiri. Aruna terdiam. Kata-kata itu membuat dadanya hangat. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan rona merah di pipinya. Dalam hati, ia tahu, perasaan itu bukan lagi sekadar kagum. Itu cinta yang perlahan tumbuh, meski ia berusaha menolaknya. Raihan bertemu sahabat Aruna. Suatu hari, Aruna memperkenalkan Raihan pada sahabat dekatnya, Maya. Mereka bertemu di sebuah kafe. Maya adalah sosok yang cerewet, blak-blakan, dan sangat protektif pada Aruna. Sejak awal pertemuan, Maya langsung menatap Raihan tajam. Jadi ini yang namanya Raihan? Kamu harus tahu, aku nggak mudah percaya sama laki-laki. Apalagi yang mendekati Aruna. Raihan hanya tersenyum sopan. Itu wajar. Aruna memang orang yang berharga. Wajar kalau kamu ingin melindunginya. Aku janji, aku nggak akan main-main. Jawaban itu membuat Maya sempat terdiam. Ia menatap Aruna, lalu tersenyum kecil. Kayaknya aku bisa percaya sama dia. Tapi ingat, kalau kamu bikin dia nangis, aku yang pertama datang cari kamu. Mereka bertiga pun mengobrol dengan hangat. Aruna diam-diam merasa lega melihat Raihan bisa menghadapi Maya dengan tenang. Itu tanda bahwa Raihan benar-benar serius. Hati yang kian mantap. Malam itu, setelah mengantar Aruna pulang, Raihan memberanikan diri berkata sesuatu. Aruna, boleh aku jujur? Aruna menoleh. Jantungnya berdetak cepat. Tentang apa? Raihan menatapnya dalam. Aku suka kamu. Bukan sekadar suka. Aku jatuh cinta sama kamu. Sejak hari pertama kita ketemu, aku tahu ada sesuatu yang berbeda. Aku nggak tahu bagaimana masa lalumu.
Aku juga nggak peduli kamu dari keluarga seperti apa. Yang aku tahu, kamu bikin aku merasa hidup. Dan aku ingin ada di sisimu. Aruna terdiam lama. Kata-kata itu begitu dalam, begitu tulus. Hatinya bergetar hebat. Selama ini banyak pria yang mendekatinya, tapi sebagian besar hanya karena status atau kekayaan. Baru kali ini ia merasa dicintai sebagai dirinya sendiri. Dengan suara pelan, Aruna menjawab, "Aku juga suka sama kamu, Raihan." Raihan tersenyum lebar. Matanya berbinar. Tanpa sadar, ia menggenggam tangan Aruna. Hangat, erat, seolah tak ingin melepasnya. Sejak malam itu, hubungan mereka resmi berubah. Mereka bukan lagi dua orang asing yang bertemu karena hujan, tapi sepasang kekasih yang saling jatuh cinta. Kebahagiaan yang sementara. Hari-hari berikutnya dipenuhi kebahagiaan. Aruna merasakan cinta yang tulus, sederhana, dan membebaskan. Bersama Raihan, ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus menyembunyikan identitas. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu ada satu hal yang belum ia hadapi, dunia nyata yang keras, terutama keluarga Raihan. Ia tahu cepat atau lambat, mereka harus berhadapan dengan restu orang tua. Dan ia punya firasat, perjalanan cintanya tidak akan semulus ini. Tapi untuk saat itu, Aruna memilih menikmati kebahagiaan yang ada. Karena ia tahu, cinta sejati selalu layak diperjuangkan, meski nanti akan datang badai besar yang siap menguji. Dan ia benar. Badai itu sudah menunggu. Hanya tinggal menunggu waktu untuk datang. Hari itu, matahari bersinar terik, seolah tidak peduli dengan hati Aruna yang berdebar tak menentu. Sejak pagi, ia gelisah. Bukan karena pekerjaan atau rapat besar. Hal-hal itu sudah biasa baginya. Yang membuatnya gelisah adalah undangan makan siang dari Raihan. "Aruna, aku mau kamu kenal dengan keluargaku," kata Raihan malam sebelumnya lewat telepon. Suaranya terdengar tenang, tapi juga serius. "Aku ingin mereka tahu siapa wanita yang aku cintai." Aruna menahan napas. Itu berarti ia harus bertemu dengan orang tua Raihan, terutama ibunya. Selama ini Raihan memang pernah bercerita sedikit tentang keluarganya. Ayahnya seorang pengusaha properti, sementara ibunya, Nadine, dikenal sebagai wanita anggun tapi juga keras kepala. Aruna tidak masalah jika harus bertemu keluarga. Ia tahu, cepat atau lambat hal itu harus terjadi. Tapi ia punya firasat aneh. Entah mengapa ia merasa tidak akan mudah mendapatkan restu. Pertemuan pertama. Mereka tiba di sebuah rumah besar di kawasan elit Jakarta Selatan. Rumah itu berdiri megah dengan arsitektur modern, halaman luas, dan mobil-mobil mewah berjejer di garasi. Aruna mengenakan blus sederhana berwarna krem dan rok panjang navy. Ia sengaja memilih pakaian yang sopan namun tidak berlebihan. Ia ingin memberi kesan baik, tapi juga tetap menjadi dirinya sendiri. Raihan menggenggam tangannya erat sebelum masuk. "Tenang saja, aku di sisimu. Apapun yang terjadi, aku tidak akan biarkan kamu sendirian." Kata-kata itu sedikit menenangkan hati Aruna. Mereka pun melangkah masuk. Di ruang tamu, Nadine sudah menunggu. Wanita paruh baya itu tampak elegan dengan gaun berwarna merah marun, perhiasan berkilauan di leher dan tangannya. Tatapannya tajam, penuh wibawa, seolah bisa menilai seseorang hanya dengan sekali pandang. "Ini Aruna?" tanya Nadine datar, tanpa senyum. "Iya, Bu. Ini Aruna, pacar saya," jawab Raihan sambil tersenyum mencoba mencairkan suasana. Aruna menunduk sopan. "Selamat siang, Tante. Senang sekali bisa bertemu." Nadine hanya mengangguk singkat. Tatapannya menyapu Aruna dari ujung kepala hingga kaki. Ada sorot sinis yang tidak bisa ia sembunyikan. Makan siang pun dimulai. Meja dipenuhi hidangan lezat. Sup buntut, rendang, ayam bakar, dan aneka sayur. Namun suasana terasa dingin. Nadine lebih banyak diam, hanya sesekali berbicara dengan Raihan. Aruna berusaha ikut berbincang, menceritakan hal-hal ringan. Tapi setiap kali ia bicara, Nadine hanya merespons singkat, atau bahkan tidak sama sekali. Pertanyaan menyudutkan. Sampai akhirnya,
Nadine membuka suara dengan nada tajam. Aruna, boleh tante tanya sesuatu? Tentu, tante. Jawab Aruna dengan senyum tipis. Kamu kerja di mana? Orang tuamu siapa? Tinggal di mana? Pertanyaan itu terdengar biasa di permukaan, tapi nada Nadine membuatnya seperti interogasi. Aruna menarik napas. Saya kerja di bidang manajemen, tante. Untuk orang tua, ayah saya sudah meninggal, ibu saya tinggal di kampung. Kami hidup sederhana. Nadine mendengus kecil. Sederhana? Maksudmu apa? Kamu dari keluarga miskin. Aruna terdiam. Kata-kata itu begitu menusuk. Bu, tegur Rehan spontan. Kenapa harus bicara begitu? Apa salahnya? Ibu hanya ingin tahu. Sahut Nadine dingin. Rehan, kamu itu anak satu-satunya. Kamu calon penerus perusahaan keluarga. Kamu harus pilih pasangan yang sepadan, bukan gadis tanpa latar belakang jelas. Aruna menunduk, menahan perasaan terhina. Ia ingin sekali mengatakan siapa dirinya sebenarnya, bahwa ia bukan gadis miskin seperti yang Nadine pikirkan. Tapi ia menahan diri. Ia tidak ingin memamerkan harta hanya demi dianggap layak. Aku tidak peduli asal Aruna dari mana, Bu, kata Rehan tegas. Yang penting aku cinta dia. Nadine menatap tajam putranya. Cinta saja tidak cukup. Pernikahan bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang status, kehormatan, dan masa depan. Kamu terlalu naif, Rehan. Ketegangan memuncak. Makan siang itu berubah menjadi perdebatan panas. Rehan berusaha membela Aruna, sementara Nadine terus mencari celah untuk merendahkannya. Kamu bahkan tahu nggak, Aruna, berapa besar tanggung jawab Rehan nanti? Dia bukan orang biasa. Kalau kamu menikah dengannya, kamu harus siap dengan kehidupan kelas atas. Apa kamu sanggup? Tanya Nadine dengan tatapan meremehkan. Aruna mengangkat wajahnya, menatap balik dengan tenang. Saya mungkin tidak punya latar belakang kaya raya, tante. Tapi saya punya tekad dan kemampuan untuk mendampingi Rehan. Saya tidak takut dengan tantangan. Jawaban itu membuat Rehan tersenyum bangga. Namun Nadine malah tertawa sinis. Kamu percaya diri sekali. Tapi percaya diri saja tidak cukup. Dunia ini butuh uang. Aruna, kamu bisa bicara manis, tapi pada akhirnya, kamu hanya gadis miskin biasa yang ingin naik kelas lewat anak saya. Aruna tercekat. Kata-kata itu terlalu kejam. Bu, hentikan. Rehan benar-benar marah kali ini. Aruna bukan seperti itu. Namun Nadine tidak peduli. Ia berdiri, menatap Aruna dingin. Kalau kamu benar-benar serius ingin menikah dengan Rehan, buktikan. Bayar 100 juta rupiah ke saya. Anggap itu syarat masuk keluarga ini. Kalau tidak, jangan pernah bermimpi bisa jadi menantu saya. Suasana langsung membeku. Aruna terdiam. Wajahnya pucat. Rehan menatap ibunya dengan tidak percaya. 100 juta? Apa-apaan ini, Bu? Itu penghinaan. Itu realita, jawab Nadine dingin. Kalau gadis ini memang mampu, dia bisa buktikan. Kalau tidak, berarti dia hanya numpang hidup dari kamu. Luka di hati Aruna. Aruna merasa dadanya sesak. Belum pernah ada yang mempermalukannya seperti ini. Ia bukan wanita yang mudah menangis. Tapi kali ini matanya panas. Rehan menggenggam tangannya erat. Aruna, jangan dengarkan dia. Aku tetap bersamamu. Aruna berusaha tersenyum, meski hatinya hancur. Aku tidak apa-apa. Namun dalam hatinya, ia tahu luka itu dalam. Nadine tidak hanya meragukan cintanya, tapi juga menghina harga dirinya. Sejak hari itu, Aruna sadar, perjalanan cintanya dengan Rehan tidak akan mudah. Restu ibunya bukan sekadar sulit, tapi hampir mustahil. Dan di lubuk hatinya yang terdalam, Aruna berjanji, ia tidak akan selamanya diam. Waktunya akan tiba ketika semua orang, termasuk Nadine, tahu siapa dirinya sebenarnya. Hari-hari setelah pertemuan pertama dengan keluarga Rehan berjalan berat untuk Aruna.
Senyum yang biasanya ia bawa ke kantor terasa dipaksakan. Malam-malamnya sering dihabiskan dengan termenung, memikirkan kata-kata tajam Nadine yang terus terngiang di telinganya. Kamu hanya gadis miskin biasa. Kalau ingin menikah dengan Raihan, bayar 100 juta. Itu bukan sekadar hinaan. Itu pukulan telak pada harga dirinya. Aruna adalah wanita mandiri, yang berdiri di atas kakinya sendiri sejak remaja, yang membangun perusahaan dengan darah dan air mata. Tapi di depan Nadine, ia sengaja menahan diri, memilih diam, agar cintanya pada Raihan tidak ternodai oleh egonya. Namun, diam bukan berarti tidak terluka. Raihan yang marah. Raihan berulang kali meminta maaf pada Aruna. Sayang, aku benar-benar minta maaf atas sikap Mama. Aku nggak ngerti kenapa dia bisa sekejam itu sama kamu. Padahal kalau dia mengenalmu lebih dekat, dia pasti akan sayang. Aruna tersenyum samar. Tidak apa-apa, Ray. Aku mengerti. Setiap ibu pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Mungkin aku memang belum bisa membuatnya percaya. Tapi syaratnya itu tidak masuk akal. Raihan mengepalkan tangan. 100 juta? Itu sama saja memperlakukanmu seperti barang yang bisa dibeli. Aruna menghela napas. Ia tahu Raihan marah karena cinta. Tapi ia juga tidak mau masalah ini membuat Raihan semakin jauh dari ibunya. Kita buktikan saja lewat waktu. Ray, ucapnya lembut. Aku percaya, kalau memang jodoh, semua akan dimudahkan. Meski Aruna berusaha tegar, Raihan tahu betul betapa dalam luka di hati kekasihnya. Undangan kedua. Beberapa minggu kemudian, Aruna kembali diundang ke rumah Raihan. Kali ini Nadine yang meminta. Raihan sempat ragu, tapi Aruna meyakinkannya untuk datang. Aku tidak mau lari dari kenyataan. Ray, kalau Mama memang belum bisa menerimaku, aku akan hadapi dengan sabar. Hari itu, Aruna mengenakan gaun sederhana warna pastel. Ia berusaha terlihat rapi dan sopan, meski hatinya kembali diliputi kegelisahan. Begitu sampai, Nadine sudah menunggu di ruang tamu. Senyum tipis menghiasi bibirnya, tapi tatapan matanya tetap tajam. Silakan duduk, ucapnya dingin. Aruna duduk dengan tenang, sementara Raihan duduk di sampingnya, bersiap melindungi. Nadine membuka percakapan tanpa basa-basi. Aruna, saya tidak akan bertele-tele. Kamu sudah dengar syarat saya, kan? 100 juta rupiah. Itu harga yang harus kamu bayar kalau mau menikah dengan anak saya. Aruna terdiam. Ia sudah menduga hal ini akan muncul lagi, tapi mendengarnya langsung dari mulut Nadine tetap membuat dadanya sesak. Bu, tolong hentikan ini, potong Raihan dengan suara keras. Kenapa harus memperlakukan Aruna begini? Kalau Mama memang tidak suka, bilang saja. Jangan menghina. Nadine menoleh ke putranya dengan sorot tajam. Kamu diam, Raihan. Mama melakukan ini demi masa depanmu. Kamu pikir Mama mau anak Mama menikah dengan orang yang tidak jelas asal-usulnya? Setidaknya, kalau dia bisa membayar 100 juta, itu bukti dia punya kemampuan. Aruna menjawab. Suasana hening beberapa detik. Aruna akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang, meski dalam hatinya bergejolak. Tante, apakah benar? Restu Tante hanya bisa saya dapatkan kalau saya membayar 100 juta. Benar. Nadine menyilangkan tangan di dada. Kalau kamu bisa, silakan buktikan. Kalau tidak, jangan mimpi jadi menantu saya. Aruna menatap Nadine lekat-lekat. Ia ingin sekali mengatakan bahwa jumlah itu kecil dibandingkan dengan harta yang ia miliki. Ia bisa dengan mudah menulis cek, bahkan berkali lipat. Tapi ia menahan diri. Ia tidak ingin Nadine menerima dirinya hanya karena uang. Maaf, Tante, ucap Aruna pelan. Saya tidak bisa memenuhi syarat itu. Nadine tersenyum sinis. Saya sudah tahu. Gadis sepertimu mana mungkin punya uang sebanyak itu. Bukan karena saya tidak mampu, lanjut Aruna. Kali ini suaranya lebih tegas. Tapi karena saya percaya pernikahan tidak bisa diukur dengan uang. Kalau saya harus membeli restu, itu bukan restu yang tulus. Raihan menatap Aruna dengan bangga.
Tapi Nadine mendengus kesal. Cukup. Kamu berani melawan saya? Ingat, saya Ibu Raihan. Tanpa restu saya, kamu tidak akan pernah menikah dengannya. Luka yang semakin dalam. Setelah pertemuan itu, Aruna pulang dengan hati remuk. Raihan mencoba menenangkannya sepanjang jalan. Tapi ia tahu betapa sakitnya dihina berulang kali. Di kamar apartemennya malam itu, Aruna menangis untuk pertama kalinya sejak menjalin hubungan dengan Raihan. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya pecah. Kenapa? Tuhan? Kenapa aku harus dipermalukan begini? Bisiknya lirih. Namun di sela tangisnya, tumbuh sebuah tekad baru. Ia sadar, cepat atau lambat, identitasnya akan terungkap. Dan saat itu tiba, Nadine akan menyesali semua kata-kata kasarnya. Raihan yang semakin kuat. Di sisi lain, Raihan justru semakin yakin pada cintanya. Ia tidak peduli dengan syarat ibunya. Baginya, Aruna sudah lebih dari cukup. Aku tidak butuh restu mama kalau restu itu harus didapat dengan cara menghina kamu, kata Raihan suatu malam. Aku akan tetap menikahimu, apapun yang terjadi. Aruna tersentuh, tapi sekaligus takut. Ia tidak ingin Raihan terjebak dalam konflik besar dengan keluarganya. Jangan bilang begitu, Ray. Aku tidak mau kamu kehilangan keluargamu karena aku, ucapnya lirih. Raihan menggenggam tangannya erat. Keluarga seharusnya mendukung, bukan menghancurkan. Aku akan berjuang, Aruna, bersamamu. Persiapan pertunangan. Meski Nadine menolak, Raihan tetap bersikeras mengadakan acara pertunangan. Ia ingin menunjukkan keseriusannya pada Aruna. Namun Nadine tidak tinggal diam. Diam-diam, ia menyebarkan kabar kepada keluarga besar bahwa calon menantunya hanyalah gadis miskin tanpa latar belakang jelas. Ia sengaja merendahkan Aruna di depan sanak saudara, agar semakin banyak yang menolak. Aruna tidak tahu semua itu. Ia hanya tahu, pertunangannya nanti tidak akan berjalan mulus. Tapi ia berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan mundur. Karena cinta sejatinya lebih berharga daripada rasa sakit yang ia terima. Dan dalam hatinya, ia mulai menunggu hari ketika kebenaran akan terungkap. Hari ketika Nadine akan tahu bahwa gadis yang ia hina sebagai miskin, ternyata adalah bos besar yang bisa mengguncang bisnis keluarganya hanya dengan satu keputusan. Malam itu, Aruna duduk sendirian di balkon apartemennya. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma hujan yang baru saja reda. Dari ketinggian lantai 20, lampu-lampu kota berkelip seperti bintang yang jatuh ke bumi. Tapi bagi Aruna, pemandangan indah itu tak mampu mengusir rasa sesak di dadanya. Air matanya masih mengalir, meski ia sudah berulang kali menghapusnya dengan punggung tangan. Hinaan Nadine terus terngiang di telinganya. 100 juta. Kalau tidak bisa, jangan mimpi jadi menantu saya. Aruna menggenggam erat segelas teh hangat yang kini sudah dingin. Matanya kosong menatap jauh. Ia tidak menangis karena tidak mampu membayar. Justru sebaliknya, ia mampu memberi ratusan kali lipat dari jumlah itu. Tapi apa gunanya? Uang tidak akan bisa membeli ketulusan hati seseorang. Luka yang membekas. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Aruna masih merasakan perih di hatinya. Ia tetap bekerja seperti biasa, tetap tegas memimpin rapat, tetap memberikan arahan kepada karyawan. Dari luar, semua tampak normal. Tapi di dalam, ia berperang dengan dirinya sendiri. Setiap kali pulang ke rumah, ia merasa letih bukan karena pekerjaan, melainkan karena beban emosional. Rasanya, seluruh harga dirinya diinjak-injak. Ia teringat masa lalunya. Dulu, ketika memulai bisnis, ia sering dipandang sebelah mata. Banyak orang menertawakannya, meremehkan kemampuannya hanya karena ia seorang perempuan muda tanpa koneksi besar. Tapi ia membuktikan bahwa ia bisa berdiri di puncak, bukan hanya karena kerja keras, tapi juga karena keteguhan hatinya. Kini, ia kembali diremehkan. Bedanya, kali ini oleh calon ibu mertuanya sendiri. Apa aku harus mengulang lagi semuanya dari awal? Bisiknya lirih. Kehadiran Raihan. Untunglah Raihan selalu hadir di sisinya. Setiap malam,
Pria itu menelepon atau datang langsung ke apartemen Aruna untuk memastikan ia baik-baik saja. Aruna, kamu tahu aku mencintaimu, kan? Suara Rehan selalu hangat. Aku tahu, jawab Aruna pelan. Aku tidak peduli berapapun syarat yang Mama minta. Aku tidak butuh itu. Aku hanya butuh kamu. Aruna tersenyum tipis. Aku juga mencintaimu, Ray. Tapi aku tidak mau cinta kita membuat keluargamu retak. Aku tidak mau jadi penyebab kamu kehilangan ibumu. Rehan menggeleng. Kamu tidak akan jadi penyebab apa-apa. Justru Mama yang salah kalau terus memaksakan kehendak. Meskipun kata-kata Rehan menenangkan, Aruna tahu persoalan ini tidak sesederhana itu. Nadine adalah wanita yang keras kepala. Selama ia belum mendapatkan apa yang diinginkan, ia tidak akan berhenti menekan. Pergulatan batin. Di suatu malam yang sunyi, Aruna menatap cermin di kamarnya. Ia melihat sosok wanita kuat yang selalu ia banggakan. Rambut panjang tergerai, tatapan tajam, aura pemimpin yang tak tergoyahkan. Tapi malam itu, ia juga melihat luka. Haruskah aku memberitahu mereka siapa aku sebenarnya? Tanyanya pada bayangan di cermin. Ia tahu, jika ia mengungkap identitasnya sebagai CEO dari salah satu perusahaan besar di Jakarta, semuanya akan berubah. Nadine pasti akan terkejut. Bahkan mungkin langsung merestui hubungan mereka. Tapi apakah itu yang ia mau? Restu yang datang karena kekuasaan dan uang, bukan karena cinta tulus? Ia menunduk, mengusap wajahnya yang lelah. Tidak, aku ingin diterima apa adanya. Bukan karena uangku. Bukan karena jabatanku. Namun di balik keraguannya, ada tekad yang perlahan tumbuh. Ia tidak akan selamanya diam. Ia tidak akan selamanya dipermalukan. Cepat atau lambat, Nadine akan tahu kebenaran. Dan saat hari itu tiba, Aruna akan berdiri tegak, bukan untuk balas dendam semata, tapi untuk menunjukkan bahwa harga diri seorang wanita tidak bisa dibeli dengan uang. Percakapan dengan sahabat. Suatu sore, Aruna bertemu dengan sahabatnya, Naila, di sebuah kafe. Naila sudah lama menjadi teman dekat sekaligus orang yang tahu segalanya tentang dirinya. Wajahmu pucat sekali. Aruna, kamu terlihat capek, ucap Naila sambil menyeruput kopi latte. Aruna tersenyum pahit. Aku memang capek, Naila. Bukan karena kerjaan, tapi karena masalah keluarga Rehan. Naila menghela napas panjang. Jadi, ibunya masih menuntut itu? Ya, dia bahkan mengulanginya lagi di depan Rehan. 100 juta, katanya. Naila terdiam sejenak, lalu menatap Aruna tajam. Kenapa kamu tidak sekalian buka identitasmu? Biar mereka tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu bisa bikin mereka bertekuk lutut dalam sekejap. Aruna menunduk. Itu yang paling mudah. Memang. Tapi aku tidak mau. Aku ingin dia menerima aku karena aku, bukan karena hartaku. Naila menghela napas. Aku mengerti. Tapi jangan biarkan mereka terus memperlakukanmu seperti ini. Aruna, kamu bukan orang lemah. Kamu bisa lawan. Aruna terdiam lama, memikirkan kata-kata sahabatnya. Tekad yang tumbuh. Malam itu, sepulang dari kafe, Aruna berdiri di balkon lagi. Lampu-lampu kota kembali berkelip di hadapannya. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Hatinya terasa lebih tegas. Ia sadar, ia tidak boleh terus larut dalam luka. Ia harus bangkit, harus melawan dengan caranya sendiri. Aku tidak akan menyerah, bisiknya pada dirinya sendiri. Kalau mereka menganggap aku tidak pantas, aku akan buktikan bahwa aku jauh lebih pantas dari yang mereka kira. Senyum tipis muncul di bibirnya. Luka itu masih ada. Tapi di balik luka itu kini tumbuh sebuah tekad yang kuat. Tekad untuk melindungi cintanya, untuk menjaga harga dirinya, dan untuk menghadapi Nadine dengan kepala tegak. Rencana pertunangan. Beberapa hari kemudian, Rehan mengajak Aruna membicarakan rencana pertunangan mereka. Aku tahu Mama mungkin tidak akan datang, tapi aku tetap ingin kita melakukannya, ucap Rehan dengan nada mantap. Aruna mengangguk pelan. Kalau itu yang kamu mau, aku akan mendukung.
Mereka pun mulai menyiapkan acara sederhana. Aruna memilih untuk tidak menunjukkan sisi mewahnya. Ia ingin semua berjalan apa adanya. Namun di dalam hati, ia sudah bersiap. Jika Nadine kembali mempermalukannya, ia tidak akan tinggal diam lagi. Karena kini, ia bukan hanya seorang gadis yang mencoba bertahan. Ia adalah seorang wanita yang siap melindungi cintanya dengan segala cara. Hari pertunangan itu akhirnya tiba. Sejak pagi, Aruna sudah bangun lebih awal, mencoba menenangkan dirinya. Ia memilih gaun sederhana warna biru lembut dengan riasan natural. Tidak ada kilauan perhiasan berlebihan. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia adalah seorang bos besar dengan kekayaan melimpah. Semua tampak sederhana, seolah ia hanya seorang gadis biasa. Raihan menjemputnya dengan senyum yang berusaha tegar. "Kamu cantik sekali, Aruna." "Terima kasih, Ray," jawabnya dengan suara lirih. Dalam hati, ia hanya bisa berdoa semoga acara berjalan lancar, meski ia tahu kemungkinan besar Nadine tidak akan membiarkannya. Persiapan acara. Acara pertunangan itu diadakan di rumah besar keluarga Raihan. Taman belakang sudah dihias dengan bunga segar, kursi tamu tertata rapi, dan meja panjang penuh makanan. Dari luar, semua tampak sempurna. Namun begitu Aruna dan Raihan masuk, ia bisa merasakan tatapan-tatapan sinis dari sebagian tamu keluarga. Bisik-bisik mulai terdengar. "Itu calon menantu Nadine," katanya gadis biasa. Keluarganya nggak jelas. Masa Raihan jatuh cinta sama perempuan seperti itu? Aruna hanya menunduk, berusaha tetap tersenyum. Raihan menggenggam tangannya erat, seakan berkata, "Jangan pedulikan mereka." Nadine muncul. Beberapa saat kemudian, Nadine muncul dengan gaun elegan berwarna merah marun. Ia berjalan anggun, menyapa para tamu dengan senyum manis, lalu berhenti tepat di depan Aruna dan Raihan. "Selamat datang," katanya datar, seolah ucapannya hanya formalitas belaka. Aruna membungkuk sopan. "Terima kasih, Tante." Nadine hanya menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu tersenyum sinis. "Gaunmu sederhana sekali. Tidak sesuai untuk acara sebesar ini. Tapi ya, mungkin memang itu yang bisa kamu pakai." Aruna menahan napas, mencoba tetap tenang. Beberapa tamu mendengar ucapan itu dan mulai berbisik-bisik lagi. Prosesi pertunangan. Acara dimulai. MC memandu prosesi dengan lancar, memperkenalkan kedua keluarga, lalu menyebutkan maksud acara, pertunangan antara Raihan dan Aruna. Semua berjalan baik sampai tiba waktunya keluarga memberikan sambutan. Raihan berdiri lebih dulu. Dengan suara lantang, ia menyatakan keseriusannya pada Aruna. "Saya mencintainya bukan karena harta atau latar belakang, tapi karena hatinya. Dan saya berjanji akan selalu menjaganya." Tamu-tamu bertepuk tangan. Aruna menahan air mata haru. Lalu giliran Nadine. Ia berdiri dengan anggun, memegang mikrofon. Semua orang menunggu kata-katanya. "Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada keluarga dan kerabat yang hadir. Namun sebelum saya merestui hubungan ini," Nadine berhenti sejenak, menatap Aruna tajam. "Ada hal yang harus diketahui semua orang." Suasana langsung hening. Aruna merasakan dadanya berdegup kencang. "Penghinaan di depan tamu. Calon menantu saya ini," lanjut Nadine, "adalah gadis sederhana. Tidak punya latar belakang jelas. Keluarganya pun tidak seberapa. Saya sebagai ibu tentu ingin yang terbaik untuk anak saya. Karena itu, saya memberi syarat." Tamu-tamu mulai berbisik. Raihan langsung berdiri. "Mama, jangan." "Tunggu, Raihan." Nadine mengangkat tangan, menghentikannya. "Syarat saya sederhana, 100 juta rupiah. Kalau dia bisa membayar itu, berarti dia layak menikah dengan anak saya. Kalau tidak, ya, kalian bisa menilai sendiri." Terdengar desahan kaget dari para tamu. Beberapa terdiam, beberapa lainnya menutup mulut dengan tangan. Aruna menunduk. Wajahnya memerah menahan malu. Hatinya hancur. Ia sudah menduga hal ini bisa terjadi, tapi tetap saja ketika benar-benar terjadi, rasanya begitu menusuk.
Raihan membela. Cukup, Mama. Raihan berteriak. Semua mata kini tertuju pada mereka. Kenapa Mama harus mempermalukan Aruna di depan semua orang? Dia tidak pantas diperlakukan seperti ini. Kalau Mama peduli, buktikan. Nadine balas menantang. Suruh dia buktikan kalau dia mampu. Raihan mengepalkan tangan. Aku tidak peduli dengan syaratmu. Aku tetap akan menikahinya. Apapun yang terjadi. Para tamu semakin riuh. Suasana yang tadinya sakral berubah menjadi penuh ketegangan. Air mata Aruna. Aruna tak mampu lagi menahan air matanya. Ia berdiri, menatap tamu-tamu yang menatapnya penuh penilaian. Saya minta maaf. Ucapnya pelan tapi jelas. Saya tidak bisa memenuhi syarat itu. Bukan karena saya tidak mampu, tapi karena cinta tidak bisa dibeli dengan uang. Beberapa tamu terdiam. Sebagian mulai berbisik lagi. Ada yang kagum dengan keberanian Aruna, tapi banyak pula yang merasa heran. Nadine hanya tersenyum sinis. Kamu lihat sendiri, kan? Dia bahkan tidak bisa membuktikan dirinya layak. Hati yang hancur. Acara berantakan. Banyak tamu mulai pamit dengan wajah canggung. Beberapa keluarga besar berbisik-bisik, menyayangkan sikap Nadine tapi juga ragu pada Aruna. Raihan terus berada di sisi Aruna, memeluknya, menenangkan. Aku janji, sayang, kita akan lalui ini bersama. Namun di hati Aruna, luka itu semakin dalam. Ia tidak pernah membayangkan hari bahagianya berubah menjadi mimpi buruk. Ia dipermalukan di depan banyak orang, hanya karena dianggap gadis miskin tak berharga. Malam itu, setelah semua tamu pulang, Aruna duduk sendiri di kamarnya. Riasannya sudah luntur karena air mata. Ia menatap cincin pertunangan di jarinya, lalu berbisik lirih. Jika mereka pikir aku tidak pantas, suatu hari aku akan buktikan bahwa aku jauh lebih pantas dari yang mereka kira. Dan di balik kepedihan itu, lahirlah tekad yang semakin kuat. Tekad untuk tidak lagi hanya diam, tapi menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Nadine yang terlena. Di sisi lain, Nadine merasa puas. Ia yakin tindakannya akan membuat Aruna mundur. Hanya masalah waktu sebelum gadis itu menyerah, katanya kepada sahabat dekatnya setelah acara usai. Mana mungkin dia bisa hadapi keluarga sebesar ini? Ia tidak tahu. Tindakannya itu justru mempercepat hari kehancurannya sendiri. Karena semakin ia merendahkan Aruna, semakin besar pula kejutan yang akan ia terima saat kebenaran akhirnya terungkap. Dan ketika hari itu tiba, seluruh dunia Nadine akan runtuh dalam sekejap. Setelah pertunangan yang berantakan itu, Aruna memilih menarik diri untuk sementara. Ia tidak banyak keluar rumah, tidak menghadiri acara sosial, bahkan jarang bertemu Raihan kecuali untuk hal penting. Bukan karena ia ingin menjauh, tapi karena ia butuh waktu untuk menata hati dan pikirannya. Namun dunia bisnis tidak bisa menunggu. Sebagai CEO dari perusahaan besar, ia tetap harus menghadiri rapat, menandatangani kontrak, dan mengambil keputusan strategis. Hanya saja, ia semakin berhati-hati menjaga agar identitasnya tidak sampai terbongkar di hadapan keluarga Raihan. Tapi sebaik apapun ia menyembunyikan diri, topeng itu perlahan mulai retak. Bisnis keluarga Nadine. Suatu pagi, Raihan menjemput Aruna untuk sarapan bersama. Mereka memilih sebuah hotel bintang 5 yang terkenal dengan pelayanan eksklusifnya. Namun tanpa mereka ketahui, di hotel itu pula Nadine sedang mengadakan pertemuan bisnis dengan calon klien. Nadine adalah seorang pengusaha juga, meski skalanya tidak sebesar Aruna. Ia memiliki perusahaan properti keluarga yang cukup ternama. Hari itu, ia datang dengan penuh percaya diri untuk menutup kontrak baru senilai puluhan miliar. Namun siapa sangka, pertemuan itu ternyata melibatkan perusahaan besar yang dipimpin langsung oleh Aruna. Saat Nadine memasuki ruang rapat, ia terkejut melihat logo besar di layar proyektor, Aruna Corp. Aruna Corp. Kenapa terdengar familiar? Gumamnya. Pertemuan yang mengejutkan. Nadine duduk dengan para direksi. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Sosok wanita berpenampilan elegan dengan setelan jas putih masuk.
Diikuti beberapa asisten yang membawa berkas. Semua orang berdiri menyambutnya. "Selamat pagi, Bu Aruna," sapa salah satu direksi. Nadine tertegun. Matanya membelalak tak percaya. Wanita yang baru masuk itu adalah Aruna, calon menantu yang selama ini ia hina-hina. Aruna melangkah dengan penuh wibawa, berbeda jauh dari sosok sederhana yang ia kenal. Rambutnya ditata rapi, langkahnya mantap, auranya begitu berkelas. Ia duduk di kursi pimpinan, membuka map, lalu menatap semua orang dengan senyum profesional. "Baiklah, mari kita mulai," ucapnya tenang. Nadine hampir tidak bisa bernapas. Itu. Tapi Aruna tidak menoleh padanya sedikit pun. Seolah ia hanyalah salah satu orang biasa di ruangan itu. Raihan yang bingung. Di waktu yang sama, Raihan dan Aruna selesai sarapan di restoran hotel. Raihan hendak mengantarkan Aruna ke lobi, tapi salah seorang staf hotel menghampiri. "Bu Aruna, rapat dengan klien sudah dimulai. Mereka menunggu di lantai 8. Raihan menoleh cepat. "Rapat? Klien? Apa maksudnya?" Aruna sedikit panik, tapi ia tetap tersenyum. "Aku ada urusan sebentar, Ray. Nanti aku jelaskan." Ia lalu masuk ke lift bersama stafnya. Raihan berdiri terpaku, hatinya dipenuhi tanda tanya. Rapat yang tegang. Rapat berlangsung serius. Aruna memimpin diskusi dengan tenang, memaparkan strategi, menegosiasikan angka, dan memberi keputusan final. Semua orang terkesan dengan kepemimpinannya. Sementara itu, Nadine hanya bisa duduk kaku, mencoba mencerna kenyataan. Wanita yang ia hina sebagai gadis miskin ternyata bos besar yang selama ini menjadi incaran banyak perusahaan untuk bekerja sama. "Tidak mungkin. Ini pasti mimpi," bisiknya pelan. Namun setiap kali Aruna berbicara dengan tegas, kenyataan itu semakin nyata. Percakapan rahasia. Usai rapat, Nadine sengaja menunggu di luar ruangan. Begitu Aruna keluar, ia langsung menghampirinya. "Aruna," panggilnya dengan nada setengah panik. Aruna berhenti, menoleh dengan ekspresi dingin. "Ya, Tante." Nadine menelan ludah. Kamu ini sebenarnya siapa?" Aruna menatapnya tajam. "Saya rasa Tante sudah melihat sendiri. Saya Aruna Pramesti, CEO Aruna Corp." Nadine terdiam, wajahnya pucat. "Kenapa kamu tidak bilang dari awal?" Aruna tersenyum tipis. "Karena saya ingin diterima apa adanya, bukan karena jabatan atau harta. Tapi sepertinya, itu tidak pernah cukup bagi Tante." Kata-kata itu bagai tamparan keras di wajah Nadine. Raihan mulai menyadari. Malam itu, Raihan menelepon Aruna. "Aruna, tadi aku dengar dari orang hotel. Kamu punya rapat penting. Aruna Corp, katanya. Itu perusahaan besar, kan? Kamu ada hubungan apa dengan mereka?" Aruna terdiam sejenak. Ia tahu saatnya sudah dekat untuk mengungkap kebenaran. Tapi ia belum siap sepenuhnya. "Aku akan jelaskan semuanya, Ray. Tapi tolong, sabar sedikit lagi. Aku janji, aku tidak menyembunyikan apapun darimu karena aku tidak percaya. Aku hanya ingin kamu mencintaiku karena aku, bukan karena statusku." Raihan menghela napas. "Aku memang mencintaimu karena dirimu. Tidak peduli siapa kamu sebenarnya. Tapi aku mohon, jangan sembunyikan ini terlalu lama. Aku ingin tahu semua tentangmu." Aruna tersenyum haru. "Baik, Ray. Waktunya akan segera tiba." Nadine yang panik. Di rumahnya, Nadine gelisah sepanjang malam. Ia berjalan mondar-mandir, memikirkan apa yang baru saja ia lihat. Kalau benar dia bos besar, berarti aku sudah mempermalukannya habis-habisan. Aku bahkan menuntut dia bayar 100 juta. Padahal nilai kontrak perusahaannya bisa mencapai ratusan miliar. Ia meremas rambutnya sendiri. Kalau dia marah, kalau dia membatalkan kerjasama dengan perusahaan kami, habislah aku. Untuk pertama kalinya, Nadine merasa takut. Wanita yang ia anggap rendah ternyata punya kuasa besar yang bisa menghancurkan bisnisnya dalam sekejap.
Retakan yang semakin lebar. Hari-hari berikutnya, gosip mulai beredar di kalangan pebisnis. Ada kabar bahwa CEO Aruna Corp ternyata adalah wanita muda yang sebentar lagi akan menikah dengan Reyhan, putra Nadine. Kabar itu sampai juga ke telinga Reyhan, memperkuat kecurigaannya. Sementara Nadine semakin terpojok. Ia tahu cepat atau lambat, seluruh keluarga akan tahu bahwa ia sudah mempermalukan calon menantu yang sebenarnya jauh lebih tinggi derajatnya darinya. Topeng Aruna perlahan retak. Kebenaran mulai terungkap sedikit demi sedikit. Dan setiap retakan itu semakin mendekatkan Nadine pada kehancuran yang tidak pernah ia duga. Ruangan ballroom mewah yang tadinya riuh oleh percakapan dan musik mendadak senyap setelah pengumuman mengejutkan dari seorang tamu kehormatan. Identitas asli Aruna sebagai CEO Aruna Group International yang memiliki kontrak bisnis bernilai ratusan miliar dengan perusahaan keluarga Reyhan telah terungkap. Nadine, ibu Reyhan, yang selama ini merendahkan Aruna, kini tampak pucat pasi. Wajahnya kaku, seperti baru saja disambar petir di siang bolong. Semua mata tertuju pada Aruna. Perempuan itu berdiri anggun dengan balutan gaun sederhana berwarna ivory yang tiba-tiba terlihat seperti jubah kebesaran seorang ratu. Tatapannya tenang, namun sorot matanya penuh wibawa. Senyum tipis di bibirnya justru membuat Nadine semakin tidak nyaman, seolah-olah Aruna sedang berkata, "Lihat, inilah kebenaran yang selama ini kau abaikan." Reyhan, yang sejak awal selalu mempercayai Aruna, memandangnya dengan mata berkaca-kaca. Ada rasa bangga sekaligus haru. Ia teringat bagaimana Aruna tidak pernah mau membicarakan soal kekayaan atau status, melainkan hanya ingin dicintai apa adanya. Kini ia mengerti alasannya. Aruna ingin tahu siapa yang benar-benar tulus di sisinya. "Aruna, kenapa kau tidak memberitahu sejak awal?" Suara Reyhan bergetar, hampir seperti bisikan yang hanya bisa didengar Aruna. Aruna menoleh lembut padanya. "Karena aku ingin tahu siapa yang bisa melihat diriku sebagai manusia, bukan sekadar status. Dan ternyata, hanya kamu yang bisa, Reyhan." Kata-kata itu membuat Reyhan tak mampu menahan senyum haru. Namun di sisi lain, Nadine gemetar. Suaranya meninggi memecah keheningan ruangan. Ini tidak mungkin. Kau pasti berbohong. Bagaimana mungkin seorang gadis yang datang dengan pakaian sederhana, tanpa perhiasan, tanpa kemewahan, bisa menjadi bos besar sekelas Aruna Group? Beberapa tamu saling berbisik. Ada yang mengangguk pelan, mengonfirmasi kebenaran berita yang sudah mereka dengar. Ada pula yang menatap Nadine dengan tatapan sinis, seolah berkata, "Kau sudah mempermalukan dirimu sendiri." Seorang pria tua, salah satu mitra bisnis keluarga Nadine, maju ke depan. "Bu Nadine, saya mengenal baik Ibu Aruna. Beliau memang CEO muda yang berhasil membawa perusahaannya menembus pasar internasional. Anda sungguh beruntung jika beliau benar-benar menjadi menantu Anda." Ucapan itu membuat Nadine semakin terpojok. Lututnya melemas, membuat ia harus berpegangan pada kursi terdekat agar tidak jatuh. Tapi yang paling menusuk hatinya adalah ketika Aruna, dengan suara tenang namun tegas, mulai berbicara. "Bu Nadine," Aruna menatapnya lurus tanpa gentar. "Saya tidak pernah mempermasalahkan status sosial, kekayaan, atau asal-usul seseorang. Tapi sejak awal, Anda sudah menilai saya rendah. Seakan-akan manusia hanya bisa dihargai berdasarkan jumlah uang di rekeningnya. Anda bahkan berani mempermalukan saya di depan banyak orang, memberi syarat tak masuk akal, 100 juta rupiah hanya agar saya bisa menikahi putra Anda." Beberapa tamu terperanjat, sebagian lagi menutup mulut dengan tangan, terkejut mendengar fakta itu. Nadine buru-buru menunduk, wajahnya memerah menahan malu. Aruna melanjutkan, suaranya kini lebih dingin, seperti es yang menyelimuti seluruh ruangan. "Sekarang, saya ingin Anda tahu, Bu, hidup bukan soal siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih berkuasa. Hidup adalah soal bagaimana kita memperlakukan orang lain. Dan Anda telah gagal memberi contoh itu." Reyhan memegang tangan Aruna, seolah ingin menyalurkan kekuatan pada wanita yang ia cintai. "Aku bersamamu, Aruna. Apapun keputusanmu, aku akan mendukung." Nadine mulai panik. "Tunggu, Aruna,
Maksud ibu dulu hanya ingin menguji ketulusanmu. Ibu khawatir Raihan dimanfaatkan oleh perempuan yang tidak jelas asal-usulnya. Itu saja. Ibu tidak pernah benar-benar bermaksud menyakitimu. Aruna menatapnya dalam-dalam, seolah mampu menembus lapisan kebohongan yang masih coba Nadine tutupi. Kalau itu yang Anda sebut ujian, maka itu ujian yang kejam. Dan sekarang, sudah saatnya saya mengambil keputusan. Suasana ruangan menjadi semakin tegang. Semua orang menahan napas, menunggu apa yang akan dilakukan Aruna. Lalu, dengan langkah penuh keyakinan, ia maju satu langkah ke depan. Saya, Aruna Prameswari, CEO Aruna Group International, dengan ini secara resmi menyatakan, seluruh kontrak kerjasama dengan perusahaan keluarga Anda, senilai 100 miliar rupiah, saya hentikan mulai malam ini juga. Seolah guntur menggelegar, semua orang terpaku. Nadine menjerit kecil. Tangannya menutup mulut. Tidak, kau tidak boleh. Kau tidak bisa melakukan itu. Itu akan menghancurkan perusahaan keluarga kami. Aruna hanya menatapnya datar. Itu adalah konsekuensi dari kesombongan Anda. Jika saja sejak awal Anda memperlakukan orang dengan hormat, ini semua tidak akan terjadi. Ingat, Bu. Saya tidak menghentikan kerjasama karena dendam pribadi. Saya menghentikannya karena saya tidak bisa mempercayakan bisnis saya kepada keluarga yang tidak bisa menghargai orang lain. Beberapa mitra bisnis yang hadir mengangguk. Bahkan ada yang memberi tepuk tangan kecil, menandakan persetujuan. Nadine semakin terpuruk. Sementara Raihan berdiri tegar di samping Aruna. Ibu, suara Raihan kali ini tegas. Berbeda dari biasanya. Aku sudah lama menahan diri. Tapi hari ini, aku ingin ibu tahu. Aku mencintai Aruna bukan karena siapa dia, tapi karena dia adalah orang yang membuatku bahagia. Kalau ibu tidak bisa menerimanya, maka aku rela meninggalkan semuanya. Demi dia. Tangisan kecil terdengar dari sudut ruangan. Beberapa tamu wanita terharu mendengar ketegasan Raihan. Nadine justru semakin hancur. Matanya berkaca-kaca namun gengsinya masih menahan air mata itu jatuh. Raihan, kau tega bicara begitu pada ibumu sendiri? Raihan menggeleng. Bukan soal tega atau tidak, Bu. Ini soal kenyataan. Selama ini ibu lebih peduli pada harta dan status daripada kebahagiaan anakmu sendiri. Aruna lalu menambahkan dengan suara lembut, tapi tetap tajam menusuk hati. Saya tidak pernah berniat merenggut anak Anda, Bu. Saya hanya ingin dicintai dan mencintai dengan tulus. Tapi jika bagi Anda, cinta harus dihargai dengan uang, maka biarlah uang itu pergi, bersama semua kerjasama kita. Ucapan itu membuat Nadine akhirnya tak mampu menahan diri. Air matanya jatuh, bercampur antara penyesalan dan ketakutan. Ia tahu, keputusannya mempermalukan Aruna kini berbalik menjadi malapetaka bagi keluarganya. Namun Aruna tidak bergeming. Ia menggenggam tangan Raihan, lalu berkata pada semua tamu, "Kami tidak butuh pengakuan siapapun. Kami hanya ingin hidup bahagia dengan cara kami sendiri." Ruangan itu kembali dipenuhi tepuk tangan. Beberapa tamu mendekati Aruna dan Raihan, memberikan selamat dan dukungan. Nadine hanya bisa terdiam di kursinya. Tubuhnya gemetar, menyadari bahwa kesombongannya telah menghancurkan segalanya. Dan malam itu, bukan hanya pesta pertunangan yang berakhir, tapi juga awal kejatuhan besar bagi keluarga Nadine. Malam pertunangan itu berakhir dengan suasana campur aduk. Para tamu pulang dengan beragam ekspresi. Ada yang kagum pada ketegasan Aruna, ada yang menggeleng-geleng tak percaya, ada pula yang membicarakan kejatuhan keluarga Raihan. Tapi yang paling terpukul adalah Nadine. Ia masih terduduk di kursinya. Wajah pucat, mata bengkak oleh air mata yang terus mengalir. Semua harga diri, gengsi, dan kebanggaan yang selama ini ia junjung tinggi runtuh dalam sekejap. Ia merasa dipermalukan, tidak hanya oleh Aruna, tapi oleh kenyataannya sendiri. Keesokan harinya, kabar tentang penghentian kontrak kerjasama senilai 100 miliar rupiah itu menyebar luas di kalangan pebisnis. Media bisnis lokal memberitakan dengan judul-judul sensasional. CEO muda Aruna Group batalkan kerjasama raksasa.
Kesombongan ibu mertua, perusahaan terancam bangkrut. Berita itu semakin menohok keluarga Rehan. Dewan direksi perusahaan milik ayah Rehan segera mengadakan rapat darurat. Suasana rapat darurat. Di ruang rapat megah, para direksi duduk dengan wajah tegang. Ayah Rehan, Pak Bram, yang biasanya tenang, kini tampak kusut dan lelah. Ia menatap Nadine dengan sorot penuh kekecewaan. "Kau sadar apa yang sudah kau lakukan, Nadine?" Suaranya rendah, tapi penuh amarah yang ditahan. Nadine menunduk, tak berani menatap mata suaminya. Aku hanya ingin yang terbaik untuk Rehan. Aku takut dia dimanfaatkan." "Terbaik?" Pak Bram membanting map dokumen ke meja, membuat semua orang terlonjak. "Kau menyuruh calon menantumu bayar 100 juta hanya agar bisa menikah dengan anakmu, lalu mempermalukannya di depan umum. Dan sekarang, semua kontrak besar kita hilang." Salah satu direksi ikut menimpali. "Pak Bram, tanpa kerjasama dengan Aruna Group, arus kas perusahaan kita akan terganggu. Kita tidak punya investor sebesar itu lagi. Banyak proyek akan tertunda bahkan berhenti total." Wajah Nadine semakin pucat. Ia menggenggam tangannya sendiri, gemetar. "Tapi, pasti masih ada jalan lain. Kita bisa cari mitra baru, bukan?" Direksi lain menggeleng. "Bu Nadine, reputasi kita sudah jatuh. Siapa yang mau percaya dengan perusahaan yang meremehkan partner bisnisnya sendiri?" Semua orang sudah dengar tentang kejadian di pesta itu. Suasana ruang rapat hening. Hanya terdengar helaan napas berat. Nadine merasa dadanya sesak. Seakan dunia benar-benar runtuh di hadapannya. Konfrontasi keluarga. Malam harinya di rumah, Rehan mendatangi ibunya yang duduk termenung di ruang tamu. Lampu redup membuat bayangan wajah Nadine tampak semakin muram. "Ibu." Suara Rehan datar. "Sampai kapan ibu akan menutup mata dari kesalahan ibu sendiri?" Nadine menoleh. Matanya sembab. "Rehan, ibu hanya ingin kau mendapatkan yang terbaik." "Yang terbaik menurut ibu apa? Perempuan kaya? Anak pejabat? Orang yang bisa menaikkan gengsi keluarga kita?" Rehan menatap ibunya tajam. "Ibu lupa, kebahagiaan bukan soal status. Aruna sudah membuktikan. Dia mencintaiku tanpa pernah peduli siapa aku. Tapi ibu justru mempermalukannya. Seolah-olah harga dirinya bisa ditukar dengan uang." Nadine terisak. Suara lirihnya bergetar. "Ibu menyesal. Tapi ibu sudah terlanjur salah. Apa masih ada kesempatan memperbaikinya?" Rehan menghela napas panjang. "Aku tidak tahu, Bu. Yang jelas, ibu harus belajar merendahkan hati. Tidak semua hal bisa dibeli dengan uang." Kata-kata itu membuat Nadine semakin hancur. Untuk pertama kalinya, anak yang selama ini ia banggakan benar-benar menentangnya. Perusahaan mulai goyah. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk bagi keluarga Rehan. Investor kecil mulai menarik diri, supplier menunda pengiriman. Bahkan beberapa karyawan mulai resah karena gaji terancam terlambat. Pak Bram bekerja siang malam mencari solusi, namun kerugian terlalu besar. Nadine, yang biasanya tampil percaya diri dalam acara sosial, kini lebih sering mengurung diri di kamar. Ia tak sanggup menatap orang lain, apalagi menghadiri pertemuan sosial yang dulu menjadi kebanggaannya. Bisik-bisik tetangga mulai terdengar. Katanya perusahaan keluarga itu akan bangkrut. Itu gara-gara ibunya terlalu sombong, kan? Astaga, dulu dia selalu merendahkan orang lain. Sekarang lihat akibatnya. Setiap kali mendengar bisikan itu, hati Nadine terasa ditusuk. Ia menyadari, semua ini berawal dari kesombongannya sendiri. Pertemuan Nadine dan Aruna. Suatu sore, Nadine memberanikan diri menemui Aruna. Ia datang tanpa sopir, hanya mengenakan pakaian sederhana. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Keriput-keriput yang biasanya tertutup make-up kini jelas terlihat. Aruna menyambutnya dengan tenang di ruang tamu rumahnya. "Silakan duduk, Bu." Nadine menatap Aruna, lalu langsung menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Aruna, maafkan aku. Aku salah menilaimu."
Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Semua orang menyalahkanku, keluargaku hancur, perusahaan terancam bangkrut, semua karena aku. Aruna menatapnya lama. Ada bagian dari dirinya yang kasihan, tapi ada juga luka yang belum sembuh. Ia lalu berkata dengan suara lembut namun tegas. Bu Nadine, saya tidak pernah berniat menghancurkan Anda. Saya hanya ingin diperlakukan dengan hormat, bukan direndahkan. Semua orang punya harga diri, meskipun dia bukan siapa-siapa di mata orang lain. Nadine menangis terseduh-seduh. Aku mengerti sekarang. Aku terlalu buta oleh gengsi. Aku pikir uang dan status adalah segalanya. Tapi ternyata, justru itu yang membuatku kehilangan semuanya. Aruna menghela napas, lalu menatap Nadine dengan mata penuh wibawa. Penyesalan selalu datang terlambat, Bu. Tapi setidaknya, gunakan kesempatan ini untuk berubah. Bukan demi aku, bukan demi Rehan, tapi demi dirimu sendiri. Nadine terdiam. Kata-kata itu terasa seperti tamparan keras, tapi juga seperti cahaya kecil yang menuntunnya keluar dari kegelapan. Duka dalam diam. Malam itu, Nadine kembali ke rumah dengan hati hancur. Ia masuk ke kamarnya, duduk di depan cermin, dan menatap dirinya sendiri. Wajah yang dulu ia banggakan kini tampak lelah dan rapuh. Siapa aku tanpa harta dan status? Apa aku masih pantas disebut ibu yang baik? Atau aku hanya seorang perempuan yang tenggelam dalam kesombongan? Pertanyaan itu terus bergema di kepalanya. Ia sadar, tidak ada jawaban yang bisa langsung memperbaiki segalanya. Yang bisa ia lakukan hanyalah menerima kenyataan dan mencoba berubah, meskipun sudah terlambat. Rehan dan Aruna. Di sisi lain, hubungan Rehan dan Aruna semakin kuat. Ujian yang mereka hadapi justru mempererat cinta mereka. Rehan bangga memiliki Aruna, dan Aruna merasa beruntung memiliki Rehan yang selalu setia mendukungnya. Namun keduanya juga sadar, bayang-bayang kesalahan Nadine masih akan menghantui mereka. Aruna tahu, keputusan menghentikan kontrak itu bukan hanya soal bisnis, tapi juga soal prinsip. Dan ia tidak akan menyesali pilihannya. Malam semakin larut. Nadine duduk sendirian di ruang tamu, memandangi rumah besar yang terasa kosong. Air mata kembali mengalir tanpa henti. Ia sadar, kejatuhan yang ia alami bukanlah semata karena kehilangan uang atau kontrak, melainkan karena ia kehilangan sesuatu yang lebih berharga, kepercayaan, kehormatan, dan kasih sayang anaknya. Pagi itu, cahaya matahari menembus kaca-kaca jendela gereja tua yang dihiasi bunga putih segar. Suasana hikmat bercampur dengan nuansa haru memenuhi ruangan. Hari ini adalah hari yang telah lama dinanti Aruna dan Rehan, hari pernikahan mereka. Meski badai konflik dengan Nadine meninggalkan luka, Aruna dan Rehan memilih untuk melanjutkan langkah. Mereka percaya, cinta yang tulus tidak akan runtuh hanya karena ujian, justru akan semakin kokoh. Persiapan pernikahan. Aruna duduk di ruang rias, mengenakan gaun putih sederhana namun elegan. Gaun itu tidak dipenuhi kristal mahal atau bordir emas, melainkan terbuat dari kain halus dengan potongan yang anggun, mencerminkan kepribadian Aruna yang sederhana namun penuh wibawa. Di hadapannya, cermin memantulkan wajah yang cantik dengan senyum tenang. Ia menarik napas panjang, lalu bergumam. Akhirnya, aku sampai di titik ini. Sahabat dekatnya, Dinda, berdiri di samping sambil tersenyum. Aruna, kau terlihat seperti ratu. Semua orang yang meremehkanmu akan menyesal melihat betapa beruntungnya Rehan. Aruna tersenyum kecil. Aku tidak pernah ingin membuat siapapun menyesal, Din. Aku hanya ingin bahagia bersama orang yang kucintai. Sementara itu, di ruang lain, Rehan tampak gagah dalam setelan jas hitam. Tangannya sedikit berkeringat, menunjukkan betapa gugupnya ia. Ayahnya, Pak Bram, menepuk pundaknya. Kau sudah membuat keputusan yang tepat, Rehan. Jangan biarkan siapapun merusaknya lagi. Rehan mengangguk mantap. Aku yakin, Ayah, bersama Aruna, aku bisa menghadapi apapun. Kehadiran Nadine. Semua orang sempat bertanya-tanya, apakah Nadine akan hadir di hari pernikahan ini?
Setelah semua yang terjadi, banyak yang mengira ia akan mengasingkan diri. Namun tepat sebelum acara dimulai, sosoknya muncul di pintu gereja. Nadine datang dengan pakaian sederhana, jauh dari kemewahan yang biasa ia kenakan. Wajahnya masih terlihat letih, namun ada ketulusan dalam matanya. Ia melangkah perlahan menuju kursi depan, membuat beberapa tamu berbisik-bisik. Aruna yang melihat dari balik pintu rias hanya diam sejenak. Hatinya bergetar, bukan karena benci, tapi karena rasa iba. Mungkin ini cara Tuhan menunjukkan bahwa manusia bisa berubah, meski terlambat. Prosesi pernikahan. Musik lembut mulai mengalun. Pintu gereja terbuka lebar, dan Aruna berjalan anggun diiringi sahabat-sahabatnya. Semua tamu berdiri, terpana melihat betapa indahnya sang mempelai wanita. Rehan menatap Aruna dengan mata berkaca-kaca. Dalam hati ia berbisik, inilah wanita yang ingin kuhabiskan hidupku bersamanya. Ketika akhirnya Aruna tiba di altar, Rehan menyambut tangannya. Mereka saling menatap. Senyum penuh cinta terukir di wajah keduanya. Pendeta memulai prosesi dengan doa hikmat, lalu meminta keduanya mengucapkan janji suci. Aruna Prameswari, Rehan berkata dengan suara bergetar. Aku berjanji akan mencintaimu dalam suka maupun duka, dalam kekayaan maupun kesederhanaan, hingga maut memisahkan kita. Air mata Aruna menetes, namun ia tersenyum. Rehan Adiputra, aku juga berjanji akan mencintaimu tanpa syarat, mendukungmu dalam setiap langkah, dan setia padamu seumur hidupku. Suasana gereja hening, hanya terdengar isakan haru dari beberapa tamu. Sebuah kejutan dari Nadine. Sebelum pendeta menyelesaikan prosesi, Nadine tiba-tiba berdiri. Semua mata menoleh padanya. Dengan langkah goyah, ia maju ke depan. Maaf, izinkan aku bicara sebentar, ucapnya dengan suara serak. Pendeta mengangguk, memberi kesempatan. Nadine lalu menatap Aruna dan Rehan. Air matanya jatuh, namun kali ini bukan karena malu, melainkan karena tulus. Aruna, Rehan, aku sudah banyak berbuat salah. Kesombongan dan gengsi telah membutakan hatiku, sampai aku lupa bahwa kebahagiaan anakku lebih penting daripada semua harta di dunia. Aruna, aku tahu aku tidak pantas memanggilmu menantu. Tapi, jika kau masih berkenan, izinkan aku mencoba memperbaiki semuanya. Ruangan mendadak hening. Beberapa tamu terkejut mendengar pengakuan itu. Rehan menggenggam tangan Aruna lebih erat, menunggu respon kekasihnya. Aruna memandang Nadine lama. Ia bisa saja menolak, bisa saja membalas semua luka dengan kata-kata dingin. Tapi hatinya menolak melakukannya. Ia tersenyum lembut, lalu berkata, Bu Nadine, saya tidak pernah membenci Anda. Saya hanya ingin dihargai. Jika Ibu tulus ingin berubah, maka saya siap membuka lembaran baru. Isakan terdengar dari beberapa tamu. Nadine menutup wajahnya dengan tangan, menangis lega. Rehan memeluk ibunya erat, untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ikrar suci. Pendeta lalu melanjutkan prosesi. Dengan restu Tuhan, keluarga, dan semua yang hadir di sini, saya nyatakan kalian sah sebagai suami dan istri. Suara tepuk tangan bergema memenuhi gereja. Rehan mencium kening Aruna dengan penuh cinta, sementara Nadine tersenyum tipis meski matanya masih basah. Bagi Aruna, momen itu bukan hanya soal pernikahan. Itu adalah simbol kemenangan atas kesombongan, kemenangan atas luka, dan bukti bahwa cinta sejati bisa melewati badai apapun. Resepsi penuh kehormatan. Resepsi digelar sederhana namun elegan di taman terbuka. Tidak ada kemewahan berlebihan. Hanya bunga putih dan lampu-lampu kecil yang menghiasi. Tamu-tamu menikmati suasana hangat penuh kebahagiaan. Aruna berjalan berdampingan dengan Rehan, menyapa para tamu dengan senyum tulus. Banyak yang memuji betapa anggun dan berwibawanya Aruna. Namun ia hanya menjawab dengan rendah hati. Semua ini bukan tentang aku. Ini tentang cinta yang akhirnya menemukan jalannya. Nadine duduk di meja keluarga, menatap Aruna dari kejauhan. Ada rasa malu, tapi juga rasa syukur. Ia tahu, Aruna bukan hanya menyelamatkan cinta Rehan,
tapi juga menyelamatkan dirinya dari jurang kesombongan. Pesan kehidupan. Menjelang akhir acara, Aruna memberikan sedikit sambutan. Dengan mikrofon di tangannya, ia menatap semua tamu. Hari ini bukan hanya hari pernikahan kami. Hari ini adalah pengingat bahwa cinta sejati tidak bisa diukur dengan uang atau status. Yang terpenting adalah ketulusan hati. Saya pernah dipermalukan, diremehkan, tapi saya belajar satu hal. Manusia berharga bukan karena apa yang ia miliki, tapi karena bagaimana ia memperlakukan orang lain. Tepuk tangan meriah menggema. Banyak tamu yang terharu mendengar kata-kata itu. Penutup. Malam itu, langit penuh bintang seakan ikut merayakan. Aruna dan Rehan berdiri di tengah taman, saling berpelukan. Nadine menatap dari kejauhan, akhirnya tersenyum tulus. Meski perjalanan penuh luka, akhirnya mereka tiba di pelabuhan bahagia. Aruna bukan lagi sekadar gadis miskin biasa di mata dunia. Ia adalah istri yang dicintai Rehan, menantu yang akhirnya diterima Nadine, dan seorang wanita kuat yang membuktikan bahwa harga diri tidak bisa dibeli dengan harta. Dan begitulah, kisah ini berakhir bukan dengan kebencian, melainkan dengan pengampunan, cinta, dan kehormatan.